Mau naikin penjualan di Shopee sampai 10 kali lipat dalam tahun ini doang. Nah, gue sering banget nih baca banyak teman-teman yang tulis di komen. Jadi kayak mereka tuh banyak banget yang komen kayak capek nih udah jualan di Shopee kayak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi masih segitu-segitu doang. Gitu kan? Emang bisa ya naik dalam waktu cepat? Gitu ya, apalagi gue ngomong tahun ini nih, artinya cuma 3 bulan, 4 bulan ke depan lagi doang sisanya, dan lo bisa naik sampai berkali-kali lipat. Nah, ternyata bisa banget. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, kenapa gue bilang bisa naik sampai 10 kali lipat dalam tahun ini doang? Jadi beberapa lama terakhir gitu ya, gue sempat ngebongkar nih, kita ngebongkar kayak di MEA itu kan MEA nge-handle banyak nih, banyak klien, banyak brand, banyak seller gitu kan. Nah, gue iseng gitu ya, gue bongkar. Kan kita punya kan database kita lumayan kuat nih. Gue pengen tahu nih seller-seller yang omsetnya 1 miliar ke atas, yang 2 miliar ke atas gitu kan. Siapa aja sih gitu kan. Dan terus gue lihat lagi. Kayak ini tuh kayak pas lagi masuk ke kita dulu omsetnya berapa ya. Nah, itu ada datanya tuh, kita punya datanya. Jadi gue lihat ada nih yang tadinya kecil sekarang jadi gede gitu kan. Dan cukup banyak tuh yang kayak gitu kan. Nah, ternyata gitu kan, dari sini gue lihat ada beberapa kesamaan, dan sebenarnya gue juga sempat penasaran, jadi ditanyain lah ke si seller-sellernya gitu kan, lu tuh ngapain sih gitu kan, apa sih yang ngebedain lu gitu kan. Karena kalau gue lihat ternyata yang bisa ngebut penjualannya sama yang nggak ngebut, nah ternyata ada polanya gitu kan. Gue termasuk orang yang percaya sukses tuh ada polanya, gagal tuh ada polanya. Gue nggak tahu kalian percaya apa nggak, coba tulis di komen. Lu termasuk percaya apa nggak nih, segala sesuatu ada polanya? Kalau gue tuh percaya banget ada polanya. Nah, pola yang gue lihat pertama adalah seller-seller yang omsetnya gede-gede, biasanya mereka punya 1-2 produk itu yang ngehitnya tuh gila-gilaan. Jadi kayak 1-2 produk kita bisa bilang produk hero, produk superhero gitu kan, yang laku banget gitu kan. Nanti udah gitu di tier keduanya ada yang lumayan rame gitu kan. Nah, udah gitu sisanya tuh kayak mereka lagi mencoba gitu kan, lagi mencoba bikin, dan ya ada yang rame, banyak juga yang nggak rame gitu kan, yang gagal ya. Kita perlu mengakui lah ya kan, nggak mungkin semua yang lu bikin tuh laku, itu emang nggak mungkin gitu kan. Nah, terus jadi kan karena kekepoan itu gitu kan, jadi kan sambil nanya dong gitu kan, gue juga pengen tahu gitu kan, lu tuh barang lu kan ini beberapa laku banget ya gitu kan, emang gimana sih, apa sih yang bikin kepikiran bikin barang itu gitu kan. Nah, ketika misalnya kita tanya beberapa yang rame, dan ternyata memang juga nggak semua ya, tapi beberapa pola ini gue ketemu gitu kan. Ketemunya gimana gitu ya, ketemunya tuh kayak gini. Kalau misalnya nih seller yang omsetnya segitu-segitu aja, biasanya contoh gini, gue punya produk 3 gitu ya, ini 2 ya. Gue punya produk 2, ya udah, tahun ini gue 2, tahun depan gue 2, tahun depannya lagi gue 2, 10 tahun kemudian gue cuma punya 2. Nah, ada nggak pengembangannya? Kagak. Sedangkan kalau yang rame biasanya mereka tuh aktif banget buat misalnya gini, tahun ini 2, nggak usah tahun depan, berapa bulan kemudian kepikiran lagi nih, oke gue bikin apa ya, bikin lagi nih, ada yang baru. Berapa bulan kemudian nge-launching lagi sesuatu yang baru, berapa bulan kemudian nge-launching lagi sesuatu yang baru, yang dari tadinya sedikit sampai akhirnya jadi kayak banyak banget gitu kan. Nah, emang kenapa sih jumlah produk itu nentuin gitu? Apakah kalau gitu kita berarti harus punya produk banyak ya? Tapi gue bukan ngomong banyak doang, banyak itu terukur, dipikirkan, terkonsep apa enggak, karena ini beda gitu kan. Nah, yang gue mau poinin di sini adalah seller yang laku rata-rata mereka tuh banyak banget menciptakan sesuatu yang baru gitu, nambah sesuatu yang baru, nambah, upgrade terus upgrade gitu kan. Sedangkan kalau yang segitu-segitu aja, biasanya mereka nggak pernah upgrade, ya udah aja itu aja gitu, kaku gitu kan. Dan nggak usah ngomongin lo jualan laku ya, yang apa tuh, maksudnya kayak banyak perusahaan juga kalau lo nggak ada inovasi baru lu mati gitu kan. Nah, terus jadi maksudnya apa? Nah, maksudnya gini, yang lu perlu sadar adalah kalau lu mau langsung rame, lu tuh perlu punya yang namanya produk hero, produk yang memang bener-bener itu tuh ngegendong tokonya. Nah, gimana cara nyeritain produk hero? Pertama yang gue mau bahas adalah lu lihat dulu toko lu selama ini, udah ada yang hero-nya belum? Kalau belum, atau udah, gue nggak tahu ya,
Nah, apa yang bisa kita ciptain lagi, apa yang bisa kita buat lagi, sesuatu lagi untuk menambah kekuatan si hero tersebut. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi jangan gini, oke, gue punya produk nih, produk gue berapa? 20. Oke, lu udah punya 20. Laku banget kak? Ya enggak sih, biasa aja sih. Ada hero-nya nggak? Paling laku berapa penjualannya? Masuk nggak kategori laris gitu kan? Enggak juga. Lah, lu kagak punya. Kalau lu kagak punya, berarti lu harus, maksudnya gini, harus membuat yang lama jadi laku, mungkin bisa dicoba, gitu kan, dengan cara apa gitu kan, dengan cara ya nanti kita bahas di belakang ya. Nah, gue mau lu ngerti konsepnya dulu. Oke, yang kedua adalah kalau lu nggak bisa melaunching yang lama jadi laku, yang kedua adalah lu ciptakan sesuatu yang baru supaya itu bisa ngegendong. Makanya gue bilang tahun ini juga bisa lebih gampang, bakal jauh lebih gampang buat kalian kalau misalnya kalian udah punya hero. Kalau udah punya hero, misalnya gue udah punya katakanlah satu produk ini hero, nah kita perlu nambahin kan. Gimana cara nambahinnya? Simple. Nambahinnya adalah dengan cara, oke, gue udah punya satu yang laris, gue udah punya satu yang bagus. Langkah gue berikutnya adalah, kira-kira nih, gimana caranya gue bikin temannya dia gitu, temannya si hero ini. Nah, cara paling gampang adalah dari produk hero yang udah lu punya, lu pikir, kira-kira siapa nih yang belinya? Pembelinya siapa, masalahnya apa, kenapa mereka beli gitu kan. Nah, kalau udah tahu, oke, gue tahu nih pembeli gue adalah si A, masalahnya segini, kategori umurnya segini, ininya segini, apalagi yang si A butuh. Kira-kira ada nggak sesuatu yang bikin produk hero lu makin bagus gitu. Nah, ketika ada, bikinlah produk baru kedua itu, substitusinya. Dibarengin sama si A, sama produk hero ini. Ini kan udah pasti bakal pasarnya udah ada, yang lakunya udah ada, ini bisa ketika lo lakuin ini aja, itu bisa menjadi 2 kali lipat, gitu kan. Ya, bisa nggak 3 kali lipat? Ketika ini gabung, mungkin malah bisa jadi 3 kali lipat. Nah, terus kalau mau jadi lebih banyak lagi gimana? Kita perbesar jangkauannya. Nah, itulah salah satu caranya, gitu ya. Nah, terus ketika lo bikin, nah ini juga nih, salah satu trik yang maksudnya gue banyak tanya ke mana ya, maksudnya ke teman-teman seller itu, ketika lo bikin ya, gimana cara lo bikin orang itu maksudnya tuh lebih yakin gitu kan ketika bikin itu, kenapa, gimana cara lo bisa nentuin kalau ini yang laku mah yang enggak. Dan rata-rata kalau ditanya gitu ya, seller-seller yang bisa bikin produk yang bagus, mereka selalu berpikir ketika bikin produk yang dipikirin adalah bukan lagi unique selling point. Kalau lo belum mendengar istilah USP atau unique selling point, itu adalah apa sih yang bikin ini itu unik gitu, tapi unique buying point. Apa yang bikin orang bakal mau beli produk ini? Ya, sebenarnya mirip-mirip sih ya, tapi maksudnya mereka berpikir dari kacamata pembeli, oke, gue mau beli ini karena apa, dilihat persaingannya kayak gimana, bedanya apa, dan kenapa bikin orang mau beli. Nah, ketika lo bisa mikirin apa yang bikin orang mau beli barang lo, nah itu bakal bikin makin gampang buat dijual. Gitu kan, oh gue mau beli gara-gara ini ya, oh kira-kira poin yang mau beli tuh gara-gara ini ya, oh ini penyebabnya di sini ya, gitu. Dan itu tuh bisa mempengaruhi banyak hal. Karena gini, contoh lu mau bikin satu produk nih, ukurannya berapa? Gitu ya. Kalau selain baju ya, non baju ya. Kalau baju kan memang ukuran badan ya, bener nggak? Tapi misalnya kalau selain baju ya, ukurannya berapa? Itu kan gini, ukuran mungkin beda. Kalau misalnya sesuatu yang dikonsumsi, beda 10 gram. Tapi itu bisa jadi kayak lebih gede bilangnya. Bener nggak? Ukuran mungkin beda. Misalnya kalau kayak tas beberapa senti, mungkin itu bisa bawa lebih banyak. Atau lebih kecil, malah ini jadi pas di saku, bener nggak? Nah, itu adalah poin-poin yang maksudnya apa sih yang bikin orang tuh mau beli gitu kan. Dan itu bisa lu ngerti kalau lu tahu masalahnya apa. Kalau lu nggak tahu masalahnya, susah. Kebayang nggak? Nah, jadi cara buat ramenya adalah ketika lu bisa menemukan satu produk hero, kemudian produk hero tersebut lu bisa olah. Nah, lanjutnya adalah kita relaunching atau membuat itu tuh benar-benar kuat. Nah, buat benar-benar kuatnya gimana? Sesimpel dari lu harus sadar nih, kan kayak orang beli di Shopee, mereka tuh mungkin banyak yang ketemu dari dicari. Ketika dicari, gambarnya seperti apa? Cocok nggak sama kata-kata pencarian yang muncul? Maksud gue gini ya, contoh, katakanlah gue jual suplemen, gitu ya. Suplemen gue bukan vitamin C, tapi gue lihat pencarian vitamin C tinggi, dan gue pengen muncul di vitamin C, tapi gue bukan vitamin C. Apakah itu bisa nambahin visibilitas? Dilihat, ya. Apakah itu bakal dibeli? Ya belum tentu. Karena kenapa? Yang nyari vitamin C, gue nggak ngerti yang lain, gue maunya vitamin C. Jadi cuma dilihat doang, dibeli kagak. Bener nggak? Matching nggak nih sama yang orang ketikin? Nah, artinya kan di sini lo harus mikir nih, keywordnya apa, risetnya seperti apa. Kalau lo misalnya yang, gimana tuh ngeriset biar muncul atau segala macam, gini, gue nggak akan bahas di sini terlalu detail.
Lu lihat deh di video gue yang lain ini ya. Nah, lu harus bisa muncul di posisi yang tepat dan gambarnya seperti apa, dan setelah itu ketika orang ngeklik deskripsi seperti apa yang mau lu tampilin. Bener nggak? Gambar-gambar apa nih yang lu mau tampilin yang bikin orang mau beli. Nah, inilah poin keduanya nih. Jadi lu udah temuin produknya, lu bisa bikin tambahin yang baru, lu udah bikin inovasi. Jadi kan tadi gue bilang nih, kalau lu mau rame jangka panjang, banyaklah inovasi. Gitu. Yang jadi brand gede-gede juga rata-rata inovasi terus kok gitu. Bukan cuman kayak lu bikin sekali udah gitu udah lu lupain gitu kan. Dan banyak juga kan, coba kalau lu inget-inget ya, brand lokal yang kayak mungkin pas Covid terkenal banget, sekarang kemana coba? Nah, kan hilang-hilang itu kan kayak, wah kemana nih? Kok dulu gue pernah denger ya, kok sekarang kayak nggak terlalu denger ya? Ada apa nih kira-kira nih gitu kan. Nah, terus yang berikutnya, udah inovasi, lu bikin produk hero, bikin lihat dari kacamata pembeli, lu tampilin yang bagus, dan yang terakhir, lu tinggal tingkatin daya ledaknya tuh, daya jangkaunya tuh. Jadi kayak misalnya kalau sekarang, coba deh lu lihat toko Shopee kalian, berapa traffic sehari yang lu dapat? Nyampe nggak 10.000? Nyampe nggak 100.000? Atau jangan-jangan traffic lu aja mungkin masih kayak sehari 100, 200 pengunjung tokonya. Ya kalau pengunjung tokonya 100 orang, gimana caranya lu dapat sehari 100 order? Kagak bisa kan. Jadi ya lu harus dapat dulu dong 1.000, 10.000, 100.000 gitu kan. Kalau biasanya 1 juta sehari pengunjungnya, nah disitulah order lu baru bakal banyak. Tapi ketika lu mau dapat banyak ini, yang perlu kalian ingat adalah banyak itu kan berarti lu harus dapetin traffic. Trafficnya dari mana? Apakah lu mau dari iklan? Apakah lu mau dari pencarian? Apakah lu mau dari live? Apakah lu mau dari konten? Terserah mau dari mana nih. Nah, ketika traffic ini lu bisa dapetin, lu lihat mana yang paling bagus, mana yang paling kuat gitu. Nah, jujur ketika kita ngebangun Mea, gue ngebangun Mea, salah satu salah satu posisi yang kita paling kuat adalah di posisi traffic gitu. Makanya ketika ada seller-seller yang inovatif, yang rajin bikin produk, yang bisa nyiptain produk bagus, kerja sama-sama kita, cepat larinya pasti gitu kan. Karena kan kita bisa cari traffic yang berkualitas, yang cocok sama yang dia mau gitu kan. Apalagi sekarang belum lama kita baru kerja sama salah satu perusahaan di mana bahkan lu modalnya dikit gitu kan, modal lu dikit nih, terus lu masuk sama kita gitu kan. Nah, penjualan lu udah oke gitu kan. Nah, kita punya partner yang bisa modalin penjualannya kalian. Yang bikin apa? Jualan lu makin kencang lagi gitu, bener nggak? Dan nge-scale up itu jauh lebih gampang banget lewat yang kerja sama yang ini. Jadi buat kalian nih misalnya yang, gue bisa bikin produk tapi gue nggak punya duit banyak, misalnya gue nggak punya modal, yuk lu bisa masuk kerja sama kita bisa bantuin kalian buat lebih cepat gitu. Larinya bakal jauh lebih ngebut lagi. Nah, itu dia nih yang tentang berikutnya. Jadi poin berikutnya adalah trafficnya. Lu mau kerja sama kita boleh, lu nggak mau nggak apa-apa, lu sendiri, gue bisa sendiri nih, ya udah gitu, jalan aja. Gue kasih tau kisi-kisinya adalah kayak gitu. Jadi udah lu bikin trafficnya lu segede mana gitu kan, cari mana nih yang bisa lu kerjain, mana yang bisa lu fokusin. Nah, ketika udah lu lakuin itu, naikin omset, nggak usah ngomong jauh-jauh sampai bertahun-tahun ke depan, tahun ini doang bisa kok gitu, bisa kok gitu kan, dibikin gitu kan. Tinggal lu nya mau apa enggak, ngerti apa enggak, tahu nggak strateginya. Nah, kalau udah tahu ya udah kan gue kasih tau strateginya, actionnya gimana kalian gitu kan. Kalau misalnya bisa nggak dikasih yang lebih detail. Nah, buat yang lebih detail sebenarnya bisa juga gini, gue bikin satu program pendampingan namanya konsultan ordal, di mana di situ kita udah nyiapin beberapa konsultan buat bantuin, mulai dari strateginya, mulai dari cara kerjanya, mulai dari semuanya gitu kan, kompetitornya seperti apa gitu kan, action plan-nya seperti apa. Jadi tugas kalian ketika lo kerja sama di program ini, ya lo tinggal ngikutin aja gitu. Lo udah punya produk, kita risetin, kita kasih tahu produk lo seperti ini seperti itu. Nah, lo tinggal ikutin pola-pola yang kita lakuin. 80% klien yang kerja sama kita itu nyampe target yang mereka udah tetapin gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu cara buat naikin omsetnya. Kalau masih ada yang belum ngerti, lo bisa tanya di komen. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman seller lo yang memang lagi mau naik kelas. Ini dia kesalahan terbesar seller pemula di Shopee. Sering dong ngalamin kalian kalau baru jualan di Shopee, harapannya setinggi harapan orang tua, bener nggak? Tapi faktanya, waduh, ya gimana ya, udah ngupload, lu tungguin dapat order pertama tuh lama banget, bener nggak? Udah lama gitu kan, ya gitulah ya, bener nggak? Terus apa sih yang bikin kayak gitu kan? Dan gimana sih solusinya biar kalian nggak ngalamin itu semua?
Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, gue sering bahas di banyak video-video gue yang lain, kalau misalnya kalian tuh harus ngerti kalau misalnya satu e-commerce itu cara mainnya kayak gimana. Gitu, karena cara main setiap e-commerce beda, dan Shopee gue rasa itu salah satu cara main yang mungkin dari dulu sampai sekarang nggak terlalu berubah gitu ya. Mereka berusaha sih merubah gitu, mereka membuat berbagai fitur-fitur baru gitu, tapi kayaknya nggak segampang itu juga gitu loh buat merubah behavior pembeli gitu kan. Nah, modelnya adalah Shopee itu paling gampang lu jualan ketika kalian jual barang yang memang pengguna Shopee lagi mau beli gitu. Artinya ada kata kunci di sini adalah jualah barang yang dicari di Shopee. Jualah barang yang mau dibeli di Shopee. Jualah barang yang dicari orang di Shopee. Nah, ini adalah magic words-nya dan ini adalah kata kunci utamanya. Gitu kan. Nah, kalau lu jual barang yang maksudnya ya barangnya nggak laku-laku amat atau barangnya biasa-biasa aja gitu kan. Barangnya orang belum tahu, bakal susah. Gitu. Gue dulu pernah mencoba, jadi kayak bikin sih gitu kan, gue berkreasi gitu ya, bikin beberapa produk yang akhirnya gagal juga gitu di Shopee. Karena apa? Karena memang nggak ada yang nyari. Ya kalau nggak ada yang nyari, siapa yang mau beli? Bener nggak? Dan ini kerasa dari mana ya? Kalau lu lihat deh, lu buka Shopee, dari halamannya gitu kan, tombol paling atas, kotak paling atas adalah kotak search, dan memang itu adalah sumber traffic terbesar gitu. Ada sih bagian bawah lain kan, bagian campaign gitu kan, ketika lu bisa ditampilin di mana, pilih lokal, beli lokal dan lain sebagainya, macam-macam kan kalian bisa lihat. Tapi ya untuk masuk ke situ lebih susah. Kedua, cara gampangnya adalah lu bayar. Nah, bayarnya worth it nggak? Iya, kalau kalian punya uang tidak terbatas worth it, tapi kalau uang kalian terbatas kagak worth it gitu ya. Nah, jadi kunci pertama adalah coba lihat, cek deh produk kalian, ada yang nyari nggak? Pencariannya tinggi nggak? Nah, ini yang pertama. Kalau produk yang lo jual itu yang nyarinya banyak, kesempatan lo makin tinggi. Tapi produk yang pencarian banyak juga, ini gue bakal bilang gini ya, jangan cuma jual produk yang kayaknya tuh orang nyarinya banyak banget gitu, karena ini juga ada jeleknya. Jeleknya gimana sih gini? Kalau gue sebagai seller, kalau misalnya gue mau bikin toko baru, gue mau jual barang biar cepet, gitu kan, gue mau cepet laku. Yang bakal gue cari adalah produk yang pencariannya banyak, tapi nggak banyak-banyak amat. Catat. Kenapa? Karena kalau banyak banget, saingannya juga banyak gitu ya. Atau kalau bisa banyak, tapi persaingannya nggak terlalu tinggi. Ini kunci kedua. Nyarinya banyak, persaingan nggak terlalu tinggi. Gimana cara nyari gitu? Kalau dulu ngeriset, kita bisa banget gitu ngeriset lewat iklan Shopee gitu ya. Kita bisa ngeliat keyword-keyword yang rame gitu kan. Sekarang sih sebenarnya dengan GMPMS ini agak terbatas buat ngeriset, tapi kalian bisa lihat di panduan pengguna. Kalian bisa lihat di bagian panduan penjualan Shopee, di bagian data bisnis nanti kelihatan nih kan, kayak kategori ini terjualnya berapa sih bulan ini, kategori itu terjualnya berapa sih. Nah, dari sini minimal kita bisa dapat insight gitu kan, mana yang rame, dan carilah barang kategori yang kalau bisa tuh belum banyak market leadernya, karena kalau udah banyak market leadernya susah gitu kan, yang karena lo langsung bersaing sama yang gede-gede, wah agak berat tuh ya. Nah, jadi gue bakal bikin kayak gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya gue cari dulu nih, gue cari seperti itu ada apa enggak, kalau ada gue masuk di situ, gue bikin barang yang lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau misalnya di situ belum ketemu, nah di sini berarti lu agak susah nih. Tapi ini adalah sweet spot. Yang namanya sweet spot ya bener-bener tempat terbaik sih kalau kalian bisa memulai. Dan kalau misalnya lu bisa jual dengan cepat, ya lu bisa dapat cuan yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya lu nggak nemu, nah ini dia nih yang susah gitu kan. Karena lu bakal bersaing dengan banyak-banyak orang. Yang pertama adalah tadi Shopee kita dapatnya dari pencarian, carilah sweet spotnya. Kalau lu nggak bisa cari sweet spotnya gimana? Ya mungkin lu bisa jualan di Shopee, tapi konsepnya adalah jangan ngandalin pencarian Shopee buat tanding langsung sama barang-barang yang harganya murah-murah. Nah, kalau misalnya barang lo mirip, coba cari keyword lain yang harganya, maksud gue, persaingannya nggak seketat itu. Kenapa? Karena kalau lo tanding langsung, contoh gini deh, bayangin ya, misalnya gue jual toples nih. Nih, gue jual toples, ya kan? Nah, toples ini, gitu kan, gue dapat 10.000 misalnya. Sedangkan gue lihat di Shopee ada yang jual 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Pertanyaannya gue mau jual berapa? Gue mau jual 4.500 gitu biar saingan. Tapi gue beli aja 10.000 gitu kan. Itu kan satu hal yang udah gak masuk akal, bener nggak? Nggak bisa bersaing. Nah, terus kayak gimana nih misalnya? Apakah gue bisa nggak bikin toples gue ini 10.000 terlihat menarik di mata orang lain dan terlihat lebih menjual daripada orang lain? Nah, kalau bisa, ada harapan toples gue ini laku. Tapi kalau misalnya toples yang gue jual ini, gue nggak bisa bikin dia terlihat lebih menarik, lebih bagus dari yang lain. Bisa nggak gue jual? Nah, itu kan yang jadi susah kan. Nah, sebenarnya banyak juga orang yang ngerasa, aduh, gue kalah perang harga nih. Dan terus akhirnya kita penasaran nih, kita kepo, kita beli itu barangnya kompetitor. Dan ternyata begitu dibandingin, tipis banget, jelek banget.
kok murahan banget, tapi ya memang ada duit ada harga, bener nggak? Nah, cuman bisa nggak kalian menampilkan seperti itu, gitu ya? Karena ternyata fun fact yang ketiga adalah buat lo jualan di Shopee dan lo bisa berkembang, lo punya margin yang cukup. Margin itu nggak bisa kayak barang lo 10.000, lo jual 11.000, cuman 10%. Kenapa? Potongan adminnya aja bisa sampai 20%. Bener nggak? Kalau kalian ikutin semua campaign dan lain teman-temannya, bisa 20% sendiri tuh. Gitu kan habisnya. Nah, kalau itu udah habis margin 10%, rugi. Belum iklannya. Bener nggak? Belum affiliate-nya, belum ini itunya. Nah, disinilah kalian butuh margin. Makanya fair ngomong, kayaknya makin ke depan ya. Ini firasat gue sih. Tapi gue nggak tahu bener apa nggak. Mungkin yang bakal survive jualan e-commerce, kalau sekarang kan reselleran juga banyak ya. Distributor jualan, reseller jualan, toko jualan, pabrik jualan gitu kan. Dan semuanya ngadu nih. Nah, ujung-ujungnya nanti di masa depan, mungkin gitu ya, di masa depan, gue nggak tahu kapan. Yang kuat cuma nanti akhirnya yang punya produknya doang. Gitu. Yang punya produknya atau distributor besar doang, itu yang bisa survive. Kalau yang retail cara-caranya gimana? Kagak bisa. Jadi kalau gitu gimana? Ya lu jadi affiliate lah. Ujung-ujungnya kayak gitu kan. Nah, kalau udah bisa punya margin yang cukup, nah di sini berikutnya adalah yang perlu kalian lakuin adalah barulah lu harus tahu cara beli traffic. Lu harus tahu cara mengevaluasi. Kalau misalnya lu nggak tahu cara beli traffic, lu nggak tahu cara ngevaluasi, lu nggak tahu yang lain sebagainya, repot. Karena di situ kalian susah banget buat growth-nya. Duitnya kagak ada, semuanya kagak ada, tipis deh jadinya. Ya, nah jadi itu dia tadi nih beberapa poin penting yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian sadarin kalau jualan kalian mau laris. Coba deh lu lihat dari beberapa poin tadi mana yang lagi lu alamin dan mana yang bikin lu stuck. Biasanya nggak beda jauh dari situ-situ aja deh. Gitu, dan ada nggak gini? Gue di Skill School kita punya program pendampingan khusus buat seller-seller baru yang memang mau lebih berkembang. Dimana lewat program pendampingan ini kita udah siapin nih beberapa konsultan buat bantuin kalian mulai dari ngebedahin akunnya, nganalisa masalah kalian di mana, kompetitor kalian gimana, dan ngasih action plan yang bisa kalian lakuin supaya bisnis kalian bisa bertumbuh. Rata-rata klien yang masuk sama kita itu 80%-nya bisa achieve target yang kita setting. Jadi kalau di kita udah di setting nih, lu masuk sama kita setting, oke, target lu berarti berapa bulan depan? Katakanlah dalam satu project naik 50% omsetnya. Gitu kan, dalam waktu berapa lama naik berapa persen. Nah, itu kita bisa setting, kita kasih tahu caranya, kita dampingin biar kalian bener-bener nyampe target yang kalian udah buat. Gitu ya. Jadi buat yang mau, lu bisa klik link di deskripsi gua, ikutan di program pendampingan. Atau kalau buat kalian yang pengen grow tapi nggak punya tim, lu bisa kerja sama punya agency, kita punya tim buat bantuin kerjain semua kebutuhannya kalian. Gua pengen tahu pendapat kalian, jangan lupa tulis komen, jangan lupa juga buat klik like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.